Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, hari ini tepat tanggal 23 Juli, Gereja Katolik menyatakan sebagai hari kakek dan nenek, opa dan oma, atau juga lansia. Apa yang bisa kita maknai dalam kerangka perumpamaan tentang lalang di tengah gandum, perumpamaan biji sesawi, dan perumpamaan ragi? Mari kita merenungkan sejenak dalam 3 poin berikut. Yang pertama, realita dunia fana bagi orang yang tua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berbahagia untuk para kakek dan nenek, opa dan opa, dan para lansia. Jadi kalau golongan kakek nenek itu yang 70 tahun ke atas, lansia itu yang 60. Saya masih 50 sehingga belum termasuk lansia. Maka boleh menasihati lansia dan menasihati yang muda, saya masih di tengah-tengahnya. Maka saya menganggap bahwa khotbah ini cocok untuk menengahi pertengkaran Anda. Bagi para lansia, kakek dan nenek ini atau opa oma itu, Anda semua ternyata punya umur yang panjang. Permintaan Anda pada setiap ulang tahun dengan menyanyikan panjang umurnya itu ya, dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalau pengen panjang umurnya, nyanyi itu. Moga-moga Anda umur 150 tahun. Kalau saya enggak mau nyanyian panjang umur, ya moga-moga 70 tahun lah, enggak usah susah-susah. Tapi 80 juga boleh. 90 juga enggak apa-apa. Anda semua hari ini mendapatkan anugerah atau rahmat yang luar biasa. Sebab tidak semua orang bisa mengalami umur panjang seperti Anda. Ada yang sudah masih bayi mati, belum keluar aja sudah mati, umur sekian balita mati dan seterusnya. Anda sekarang masih hidup. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan sepanjang hidup Anda, perumpamaan lalang dan gandum itu sungguh-sungguh nyata. Ada 2 hal yang bersamaan di situ, tetapi saling berlawanan. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada benci, ada cinta, ada dosa, ada suci, dan seterusnya. Dunia fana ini tidak pernah memiliki satu warna saja. Anda telah melewatinya dalam suka dan duka, sehat dan sakit, jatuh maupun bangun, keringat dan juga air mata. Di antara keduanya, Anda ternyata tetap gandum yang bisa berbuah karena mengandalkan kekuatan Allah. Allah yang sabar dan setia senantiasa membimbing Anda sampai di titik pada hari ini. Oleh karena itu, bagi para lansia, biarkanlah kasih Allah Bapa itu menghibur hati Anda semua. Kalau anakmu tidak memperhatikan, tenang saja. Allah masih menghibur. Kalau anak cucumu nakal, slow aja. Karena Allah tetap menghiburmu. Sebab dalam seluruh perjuangan hidup Anda ternyata hanya Allah yang paling setia. Dahulu saat Anda masih anak-anak, Anda belajar berbicara. Kini saat Anda mengalami tua, belajarlah untuk diam dalam hening seraya berdoa. Jadi tua jangan rewel, jangan cerewet, tenang-tenang saja. Kalau Anda tua masih cerewet juga, Anda dulunya muda tidak bahagia. Jadi kalau ada orang tua yang masih cerewet aja ya, atau mungkin lupa kalau dia itu cerewet, itu berarti mudanya enggak tertata dengan baik. Tetapi yang penting sekarang adalah
waktunya untuk banyak berdoa. Sebab seluruh pengalaman hidup Anda ternyata hanya Tuhan Allah saja yang paling setia. Dari situ menjadi jelas bahwa anak cucu bukan pertama-tama perlu harta supaya mereka bisa hidup. Bukan pertama-tama itu. Sebab apabila itu yang Anda wariskan sebagai orang tua, anak cucumu nanti akan berkelahi dan Anda akan ditipu. Contoh penipuan yang paling nyata adalah anak cucumu akan membakar uang-uangan, membakar kapal-kapalan, membakar kulkas. Pada waktu Anda masih hidup, cucumu nggak pernah memberi kamu uang. Tapi ketika kamu mati, malah membakar uang-uangan. Itu berarti Anda sedang ditipu. Jadi anak cucu yang suka membakar itu berarti menipu orang tuanya. Disangka di surga itu masih ada kolusi dan korupsi. Nepotisme, sogok menyogok dikira ada, enggak ada. Nah, generasi berikutnya perlu doa sebagai hal yang utama. Sebab anak dan cucu akan tetap menjadi gandum saat Allah tumbuh di dalamnya. Rahmat Allah yang Anda terima dalam pengalaman hidup Anda mesti diturunkan untuk mereka. Oleh karena itu saya menyarankan bagi yang lansia, HP-nya jarang-jarang aja. Sesekali telepon sama anak cucu. Tapi di tangan Anda harus ada rosarionya. Nah itu bagi orang tua ya. Lupa-lupa sedikit, ini sudah 40, balik lagi juga enggak apa-apa. Yang penting rosario di tangan. Itu tanda orang tua yang berguna bagi anak cucu Anda. Baik, sekarang mari kita masuk ke dalam permenungan yang kedua. Biji sesawi dan ragi dalam kerangka bagi yang masih muda. Orang muda itu biasanya cenderung kurang sabar, tergesa-gesa dan ingin hasil segera. Ketika harapan itu tak kunjung nyata, hatinya berubah bosan, kecewa dan putus asa. Menunggu itu menyiksa dan bikin menderita. Dan apabila terus seperti ini, pikiran dan hati menjadi tak terkendali, menuju tindakan yang jahat, keji dan dosa. Itu terbukti dari survei yang dilakukan oleh PSEKJ bahwa banyak anak muda kemudian putus asa. Orang muda suka lupa di antara lalang dan gandum yang tumbuh bersama masih ada perumpamaan biji sesawi dan ragi. Di situ ada kekuatan pertumbuhan yang luar biasa. Biji sesawi yang paling kecil ditumbuhkan menjadi pohon yang besar. Ragi pembawa bakteri pembusuk, ternyata roti menjadi bisa berkembang. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik pertumbuhan. Inilah kekuatan Allah yang disalurkan secara rapi tetapi tetap tersembunyi. Allah itu maha baik, maka kekuatan yang dicurahkan juga kekuatan kebaikan. Maka dengan demikian hanya benih gandum yang baik dan bukan benih lalang yang dapat menerima energi Allah ini. Maka berbahagialah Anda karena telah dibaptis dan menjadi anak-anak Allah. Itu berarti Anda adalah orang-orang yang diumpamakan sebagai benih gandum. Dari situ benih yang baik akan hidup dan bertumbuh menuju kesempurnaan. Maka orang muda tidak perlu sibuk dengan kekuatan kejahatan yang ingin menyerang, tetapi selalu mencari kekuatan pertumbuhannya. Itulah yang paling penting. Biarkanlah energi Allah itu mengalir dalam diri, sehingga secara otomatis kekuatan kejahatan tidak mampu membinasakannya. Oleh karena itu dalam ensiklik Fratelli Tutti atau bahasa Indonesianya Semua Saudara nomor 19 ditulis oleh Paus Fransiskus demikian. Mengasingkan orang lansia
dan membiarkan mereka dirawat oleh orang lain tanpa pendampingan yang memadai dan cukup perhatian dari keluarga adalah merusak dan memiskinkan keluarga itu sendiri. Keluarga adalah salah satu daya pertumbuhan supaya kekuatan Allah itu menjadi nyata. Dengan memperhatikan para lansia, orang muda menerima kekuatan ganda untuk bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan banyak buah. Oleh karena itu yang masih punya orang tua, bersyukurlah. Kalau orang tuamu itu masih cerewet aja, tenanglah. Sejelek-jeleknya orang tuamu adalah orang tuamu. Kamu tidak lahir dari batu, tapi lahir dari rahim ibu. Maka tidak seorang pun bisa mengabaikan ibunya yang sudah mulai kehilangan akal. Memang orang tua itu kalau ditinjau secara medis, makin hari makin tua hidup kita, otak kita itu makin mengkerut katanya begitu ya. Semakin mengkerut semakin lupa. Semakin lupa semakin amnesia. Maka ya, tadi sudah mandi? Belum. Sudah makan? Belum. Barusan makan. Saya bilang sudah makan belum? Belum. Sudah tidur? Belum. Padahal sudah tidur 2 hari dan seterusnya. Bersabarlah sebagai orang muda. Peliharalah itu, kekuatan Anda akan berlipat ganda saat memperhatikan mereka yang sudah tua. Jangan biarkan orang tuamu yang sudah tua itu menderita kesepian karena para anaknya tidak punya perhatian lagi. Ya ini saya membela orang tua supaya senanglah. Orang-orang muda memang kadang-kadang kurang ajar. Sekarang yang ketiga, opa oma dan lansia dan kemudian digabungkan dengan orang muda dalam cinta. Bagaikan gandum dan lalang yang tumbuh bersama antara orang lansia atau kakek nenek, opa oma dan orang muda seringkali muncul ketegangan. Para lansia melihat yang muda kurang ini dan kurang itu. Tidak seperti kami pada waktu itu. Zamannya seakan-akan masih zaman dahulu. Sebaliknya yang muda memandang yang tua kurang ini dan kurang itu. Tidak mandiri seperti mereka saat ini. Masing-masing tidak sabar menurut cara pandangnya sendiri-sendiri. Di balik semua itu sebenarnya ada satu kebenaran. Masing-masing golongan memiliki kekurangan. Orang tua juga punya kekurangan. Orang muda juga memiliki kekurangan. Perayaan hari kakek nenek pada hari ini adalah sebuah catatan penting agar masing-masing kelompok muda maupun kelompok lansia mampu menerima kekurangan-kekurangan itu. Enggak usah dibanding-bandingkan. Orang muda barangkali melihat aneka kelemahan pada diri orang tua, para lansia ini. Di saat itu sabarlah. Kamu juga akan tua seperti mereka. Maka yang lebih penting adalah terimalah kelemahannya dan fokuslah cari keutamaan dari pengalaman mereka. Sebab mereka sudah melalui waktu yang panjang, pasti memiliki aneka macam pengalaman yang sungguh-sungguh luar biasa. Hantarlah mereka dengan perhatianmu agar bisa menikmati kebahagiaan di masa tua. Itu pesannya untuk yang muda. Ketika melihat kelemahan itu, enggak usah fokus pada kelemahannya. Memang orang tua juga begitu. Karena saya juga pernah hidup dengan para orang tua. Satu memasukkan apel di kulkas. Apelnya itu tiba-tiba siang hilang. Wah sudah ngamuk, mana apelku, sampai semua rumah itu dikitari. Dikira itu disembunyikan di luar rumah. Tetapi bagi yang muda melihat itu kadang-kadang menjadi, kok gini aja menjadi ribut.
Tetapi lihat, nanti kamu tua juga seperti itu. Maka terimalah kekurangan itu dan fokuslah mencari kebijaksanaan yang mereka alami sampai saat itu. Bagi yang tua, barangkali Anda melihat betapa banyak kelemahan pada diri anak cucu Anda. Sabarlah pada saat itu, seperti Tuhan juga sabar padamu. Mereka sedang bertumbuh dan berkembang seperti biji sesawi dan ragi. Maka kuatkanlah pertumbuhan mereka dengan doa-doa mujarabmu untuk anak cucumu. Ingat, orang yang tua itu doanya makin manjur, kan makin banyak kan? Pasti itu makin bagus. Kecuali bertobatnya pada umur 90 ya, kurang sedikit manjur lah gitu ya. Tapi kalau sudah lama dalam doa-doanya itu manjur, maka doakanlah para anak muda. Jangan muncul dari mulutmu para lansia kutukan-kutukan yang tidak perlu. Sebab bila itu terjadi, Anda bukan menggembirakan dan mempersiapkan masa depan mereka, tetapi justru menghambat pertumbuhan sehingga sesawi dan ragi itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Hati-hati untuk para orang tua, biasanya mulutnya itu manjur. Maka kalau mulutnya manjur itu jangan dipakai dengan kutukan. Pakailah dalam doa-doa. Enggak usah tua itu misuh-misuh juga enggak usah. Yang penting itu adalah doa-doa yang paling utama. Oleh karena itu, hari ini adalah hari yang sangat indah apabila kita mampu menempatkan Allah sebagai asal, sumber dan tujuan hidup kita. Allah kita dengan begitu sabar sampai musim menua tiba. Kini kita belajar bersabar, seraya saling mengembangkan dan menguatkan, sehingga buah yang kita hasilkan berguna bagi orang-orang di masa mendatang. Nanti pada saat doa lansia sebelum doa penutup, kalau Anda duduk dengan satu keluarga ya, bukan anaknya di sana, kakeknya di sini, cucunya di situ, bukan itu, yang satu deret, silahkan Anda saling pegang tangan. Kuatkan hidup orang-orang sekitarmu itu. Orang tua dan anak mesti menguatkan itu dan mohonlah kepada Allah supaya Allah itu sungguh-sungguh nyata sebagai kekuatan berjalan menuju ke masa mendatang. Karena akhir hidup kita adalah satu, yaitu Allah sendiri. Semoga sore hari ini kita bisa memaknai hari raya kakek dan nenek, opa dan oma dan para lansia, sehingga kita sungguh-sungguh bisa memandang Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Tuhan memberkati.